Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung kita beri kesempatan kepada pemakalah untuk menyampaikan isi makalahnya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Abu Daud dan metode penulisannya. Langsung saja, pada biografi Abu Daud, nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Asya bin Ishaq bin Basir bin Sidat bin Amr bin Umran al-Asdi al-Sijistani, namun lebih dikenal dengan nama Abu Daud. Ia lahir pada tahun 202 Hijriah hingga 817 Masehi di Sijistan, dekat Basra. Di daerah ini ia menghabiskan masa kecilnya untuk menuntut ilmu dasar dengan kecintaannya yang besar terhadap pengetahuan. Dan sampai usia dewasa, ia melanjutkan pendidikannya dengan melakukan perjalanan ke berbagai daerah seperti Hijaz, Irak, Bahrain, Syriah, dan Khurasan. Nah, selama perjalanan tersebut, ia bertemu dengan banyak guru di kota-kota yang dikunjungi, yang memberinya kesempatan untuk memperoleh ilmu yang sangat luas. Abu Daud juga sempat tinggal di Tarsus selama 20 tahun untuk menyusun kitab sunannya. Nah, atas permintaan Gubernur Basra ini, yang merupakan saudara dari Khalifah Al-Muwafiq, agar Basra menjadi pusat bagi para ilmuwan dan penggemar hadis, ia pun menetap di sana hingga wafat pada 16 Syawal tahun 275 Hijriah hingga 889 Masehi, dan dimakamkan di samping makam Sufyan al-Sauri. Nah, karena keahliannya, banyak ulama yang memujinya dan memberikannya gelar seperti Al-Hifz, Al-Tam, Al-Il, Al-Wafir, dan Al-Fam, Al-Taqib fi Al-Hadith, yang mencerminkan keunggulannya dalam urusan agama dan kewaraan. Menurut Al-Hakim, Abu Daud adalah pemimpin ulama hadis yang di masanya tanpa tandingan, baik di Mesir, Hijaz, Syam, Irak, maupun Khurasan. Abu Daud mempelajari hadis dari sejumlah ahli hadis terkenal seperti Ahmad bin Hambal, Al-Qanabi, Abu Amr al-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, Abu al-Walid al-Tayalisi, dan yang lainnya. Dan karena kemahirannya dalam ilmu hadis, tak heran jika banyak ulama yang memberikan pujian kepadanya. Al-Gabi menyebut Abu Daud sebagai Sayyid al-Hufaz, yang penghulu ulama hadis yang hafal ratusan ribu hadis. Selain mengarang kitab Al-Sunan, Abu Daud juga menulis banyak karya lainnya, diantaranya yaitu kitab Al-Marasil, Al-Qadar, Al-Nasi wal Al-Mansi, Fadail Al-Amal, Al-Sud, Dalalil Al-Nubuwah, Ibtida Al-Wali, Masail Al-Iman Ahmad, Risalah fi Wasaf Kitab Al-Sunan, Asilah Ahmad bin Hanbal, Al-Ba'at wal Al-Nusur, Tasmiyat, Al-Ahwan, Al-Du'a, Al-Tafarrud fi Al-Sunan. Nah, adapun guru dan muridnya yaitu Imam Abu Daud memiliki banyak guru yang menjadi tempat beliau menuntut ilmu, yang dipengaruhi oleh perjalanan beliau ke berbagai daerah. Di Baghdadiyah, beliau berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal dan wafat pada 240 Hijriah di Homs atau Irak. Nah, beliau belajar dari Hayawah bin Syurai dan wafat pada 224 Hijriah. Sementara di Bahrain, beliau belajar dari Al-Safi bin Ja'far An-Nufail dan wafat pada 234 Hijriah di Dimaski, Suriah. Beliau berguru kepada Safwan bin Sali dan Hisam bin Amr di Khurasan. Beliau belajar dari Ishaq bin Rahawaihi. Sebagai seorang ulama besar, Abu Daud juga memiliki banyak yang menuntut ilmu darinya, yaitu Abu Isa At-Tirmizi, Abu Abdul telah menyampaikan beberapa kaitan Abu Daud. Jadi juga dulu mikrofonnya Delvi.
Ya. Jauhkan saja mikrofonnya dulu. Jadi terkait dengan Abu Daud, tadi sudah disampaikan biografinya, bagaimana kehidupannya sehingga Afwan Ustazah, mati mikrofon tak? Jadi di samping guru-guru dan murid-muridnya itu penting kita telaah untuk mengetahui adanya ketersambungan sanad antara guru dengan muridnya, begitu pula dengan rihlah ilmiahnya kemana saja ia pernah berguru sehingga kita bisa melihat betul-betul ada ketersambungan sanad antara guru dengan muridnya. Karena si A tidak mungkin akan menerima hadis dari si B kalau tidak pernah bertemu atau tidak pernah saling mengunjungi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian pemikiran akidah dan fikihnya Abu Daud itu saya kira tadi sudah disampaikan. Kemudian karya-karyanya juga ini sangat penting di dalam yang terlacak ada beberapa karya yang beliau hasilkan, namun karya terbesarnya itu adalah Sunan Abu Daud. Di yang lain kitab Al-Marasil, Masail Al-Imam Ahmad, An-Nasi wal Mansuh, Risalah fi wal Kitab As-Sunan, Akhbar Al-Khawarij, A'lam An-Nubuwat, dan sebagainya. Itu masih banyak. Kemudian Sunan Abi Daud karena dianggap sebagai salah satu kitab hadis yang terkenal, itu tentunya punya banyak magnet ya, sehingga membuat para beberapa ulama hadis mensyarah kitab tersebut. Salah satunya adalah Aunul Ma'bud, kemudian Aunul Ma'bud, Al-Ma'alim As-Sunan, itu beberapa judul kitab yang menjadi syarah dari Sunan Abi Daud. Kemudian juga terkait dengan pujian ulama terhadap Abu Daud untuk melihat kredibilitas dari seorang Abu Daud itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana metode penyusunan dari kitab Sunan Abi Daud. Saya kira inilah yang menjadi tujuan kita untuk membahas Sunan Abu Daud. Oke, baik, untuk persingkat waktu kita beri kesempatan kepada yang lain untuk mengomentari atau bertanya. Silakan. Fatimah atau Najma, silakan. Baik. Ya, Ustazah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya membaca pada makalah bahwasanya perbedaan daripada Sunan Abu Daud ini dengan kitab hadis lainnya itu terletak pada fakta bahwa Abu Daud ini tidak hanya mencantumkan hadis sahih seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tetapi juga beliau juga memasukkan hadis hasan dan dhaif yang tidak digunakan oleh ulama hadis lainnya. Nah, meskipun begitu, alasan daripada beliau itu mencantumkan lagi namanya di dalam satu bab hadisnya itu ditemukan hadis dhaif, maka hadis tersebut tetap ditulis karena menurut beliau hadis dhaif itu lebih kuat dibandingkan pendapat dari seseorang. Nah, pertanyaan saya,
apa pertimbangan daripada Abu Dawud yang menganggap bahwasanya hadis dhaif ini lebih kuat dibandingkan pendapat dari seseorang. Kemudian mengenai dalam menilai hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya, Abu Daud juga menggunakan istilah-istilah yang sedikit berbeda daripada para ahli hadis pada umumnya. Abu Daud itu membagi menjadi kategori sahih, musyabih, muqarib, dan wahnun syahid. Mungkin pemakala bisa menjelaskan atau menyinggung sedikit mengenai apa musyabih, muqarib, dan wahnun syahid. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, silakan di komentar. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Najma, yang dimana pertanyaannya yaitu apa pertimbangan dari Abu Daud yang menganggap bahwa hadis dhaif ini lebih kuat dibandingkan pendapat seseorang, dan apa itu musyabi, muqarib, dan wahnun syahid. Wahnun syadid. Ya, wahnun syahid. Oke, iya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Najma yang dimana pertimbangan dari Abu Daud yang menganggap bahwa hadis dhaif ini lebih kuat dibandingkan pendapat seseorang itu bahwa karena ia menganggap hadis dhaif ini masih memiliki nilai sebagai sumber hukum, terutama ketika tidak ada dalil lain yang lebih kuat. Nah, hal ini itu didasarkan pada keyakinan bahwa hadis dhaif dapat digunakan dalam konteks keutamaan amal atau fadail, dan dianjurkan kebaikan selama pendapat ini juga sejalan dengan keutamaan amal atau fadail dan anjuran kebaikan selama itu tidak terlalu lemah, dan pendapat ini juga sejalan dengan Imam Ahmad bahwa yang lebih memilih menggunakan hadis dhaif itu daripada berpegang pada kias atau opini pribadi. Dan adapun musyabi, muqarib, dan wahnun syadid itu kalau musyabi itu merujuk pada hadis atau ayat yang memiliki kesamaan dalam lafaz atau makna sehingga dapat membingungkan dalam penafsiran. Nah, kalau muqarib itu istilah yang digunakan untuk menyebut hadis yang memiliki kedekatan dengan kebenaran meskipun itu tidak mencapai derajat sahih. Nah, adapun wahnun syadid yaitu mengacu pada keadaan di mana suatu hadis itu dianggap lemah tetapi masih dapat diterima sebagai saksi untuk memperkuat hadis lain yang lebih kuat. Seperti itu. Bagaimana Saudara Najma? Bagaimana? Iya, Ustazah. Terima kasih. Jadi dalam Sunan Abu Daud memang ada beberapa istilah yang tidak digunakan oleh penyusun kitab hadis lain dalam menyusun kitabnya. Jadi tadi disebutkan ada istilah sahih, musyabi, muqarib, dan wahnun syadid. Dalam salah satu pernyataannya disebutkan oleh Ajaj al-Khatib, Zukirat as-sahih wa ma yushbihuhu wa ma yuqaribuhu wa ma kana fihi wahnun syadidun bainahu. Aku menyebut zakartus sahih di dalam kitab Sunan ini hadis sahih dan yang menyerupainya. Dan yang menyerupainya maksudnya menyerupai sahih menurutnya dan mendekatinya atau muqarib dan yang berstatus wahnun syadid. Itu istilah-istilah yang dipakai dalam menyusun kitabnya.
Kemudian selain itu Abu Daud juga memakai istilah sholih untuk hadis yang tidak ditetapkan nilainya. Sholih, jadi bukan sahih ya, sholih. Dan sholih ini juga terbagi dua, sholih lil itibar dan sholih lil ihtijaj. Hadis sholih ini dapat digunakan sebagai hujah, jadi bukan hadis sahih. Menurut Abu Daud, jika ada hadis lain mendukungnya, itu disebut dengan hadis yang sholih. Ketika ada hadis lain yang mendukungnya, tetapi jika tidak, hadis sholih hanya dipakai sebagai i'tibar saja. Jadi sholihun lil i'tibar dan sholihun li al-ihtijaj. Jadi sholih lil ihtijaj itu ketika ada hadis lain yang mendukungnya, tetapi jika tidak, maka itu hanya sholih lil i'tibar. Itu juga istilah yang dipakai Abu Daud dalam menyusun kitabnya, di dalam kitab sunannya. Oke? Sudah terjawab ya? Siapa tadi punya pertanyaan? Najma ya? Oke, sudah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ratna ada? Iya, Ustazah, ada. Langsung saja pertanyaan saya. Bagaimana Imam Abu Daud ini menangani hadis yang memiliki atau mempunyai sanad atau matan hadis yang lemah? Bagaimana cara dia menangani hal tersebut? Seperti itu, Ustazah. Terima kasih. Yakin? Iya, Silakan. bisa diulang saudara. Maaf, Ki. Udah aku dengar. Bisa kita ulang? Ya. Bagaimana Imam Abu Daud ini menangani hadis yang memiliki sanad atau matan hadis yang dianggap lemah? Terima kasih. Ya, ketika Abu Daud menjelaskan atau masukkan hadis-hadis yang lemah. Bagaimana dalam menyebutkan itu? Apakah ada komentar terkait dengan hadis itu atau bagaimana? Silakan. Silakan. Baiklah. Bagaimana Imam Abu Daud menangani hadis yang memiliki sanad atau matan hadis yang dianggap lemah itu dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, dan ia juga mencantumkan hadis yang lemah dalam Sunan Abu Daud karena ia berpendapat bahwa hadis dhaif dalam konteks tertentu itu lebih baik daripada pendapat pribadi para ulama. Atau Abu Daud menggunakan istilah-istilah seperti sahih, musyabih, atau yang menyerupai sahih, muqarib, atau mendekati sahih, dan wahnun syadid atau yang sangat lemah untuk mengklasifikasikan hadis yang ditelitinya. Abu Daud juga tidak ragu untuk menyertakan hadis lemah itu jika tidak ada dalil lain yang lebih kuat, dengan catatan bahwa kelemahan tersebut tidak terlalu parah, dan hal ini Abu Daud berusaha untuk memberikan panduan kepada pembaca untuk menilai kualitas hadis dan mendorong penelitian itu lebih lanjut terhadap status dan kevalidan hadis tersebut. Bagaimana, saudara? Iya, terima kasih. Oke, sudah. Jadi saya tambahkan bahwa di dalam mukadimahnya ya. Jadi biasanya dalam menyusun kitab hadis itu, para penyusun kitab itu menjelaskan metode penyusunan atau pengambilan hadis di mukadimahnya, itu dijelaskan.
Jadi sebelum melihat Abu Daud, lihat dulu mukadimahnya, bagaimana sistem penyusunannya, itu akan ditemukan di situ. Di situ disebutkan bahwa pertama, tidak mengambil atau menghimpun hadis yang dimana terdapat riwayat yang matruk. Jadi di dalam menurut Abu Daud bahwa dalam hadis sunannya itu tidak ada hadis yang matruk. Kemudian menghimpun hadis-hadis yang masyhur, yaitu hadis-hadis yang sudah banyak terkenal oleh ulama hadis. Itu yang kedua, hadis-hadis yang sudah masyhur. Kemudian yang ketiga, menghimpun hadis-hadis yang bersifat mursal atau mudallas apabila tidak terdapat hadis yang sahih yang menjelaskan perkara yang dimaksud. Atau jadi hadis yang mudallas atau mursal, atau hanya terdapat sedikit riwayat yang sahih yang menjelaskan perkara tersebut, sehingga dalam kitab Sunan Abi Daud menghimpun sekitar 544 hadis yang mursal. Jadi ketika ada persoalan, ada bab yang di dalam bab itu hanya sedikit sekali riwayat yang sahih yang terkait dengan bab itu, maka Abu Daud itu menghimpun hadis-hadis yang mursal atau mudallas. Tentunya kita tahu hadis mursal dan mudallas itu adalah hadis yang dhaif. Maka tidak mengherankan dalam Sunan Abi Daud itu ditemukan sekitar 544 hadis yang mursal. Itu karena sedikit hadis yang terkait dengan bab yang akan dibahas, sedikit hadis yang sahih terkait dengan bab yang dibahas, maka beliau berijtihad akan mengambil hadis-hadis yang mursal. Kemudian yang selanjutnya, ketika terdapat hadis yang sangat lemah, itu di dalam hadisnya ya, di dalam kitabnya, seperti tadi pertanyaannya, maka Imam Abu Daud akan menjelaskan terkait kelemahannya. Jadi ini tidak dilakukan oleh orang lain dalam menyusun kitabnya. Jadi ketika akan memasukkan hadis dhaif di dalam sunannya ini, maka dia akan menjelaskan kenapa hadis ini lemah. Kemudian selanjutnya, apabila terdapat hadis yang tidak memiliki penilaian atau komentar, maka menurut Imam Abu Daud, hadis tersebut derajatnya sholih. Jadi bukan sahih, adalah sholih. Jadi tadi yang saya sampaikan, sholih lil ihtijaj dan sholih lil itibar. Kapan dikatakan sholih lil ihtijaj? Ketika ada hadis lain atau riwayat lain yang mendukungnya. Tetapi ketika tidak ada, maka itu hanya disebut sholih lil itibar. Saya kira itu. Jadi itu yang dijelaskan Imam Abi Daud dalam mukadimahnya, itu ada 4 cara beliau dalam mengutip hadis. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ada pertanyaan lagi? Ratnasari? Bukan, si Wilda ada tadi. Wilda mau bertanya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya yaitu, apakah dalam penulisannya ini Sunan Abu Daud dalam kitab-kitabnya itu terdapat tantangan atau kesulitan yang dihadapinya? Begitu Ustazah. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, silakan. Silakan Delvia, silakan Delvia. Iya, baiklah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Wilda Yusmasari, yang dimana pertanyaannya yaitu apakah dalam penulisan Sunan Abu Daud itu terdapat tantangan atau kesulitan yang dihadapinya. Nah, adapun dalam menghadapi beberapa tantangan dalam penulisan kitab Sunan Abu Daud itu dalam pemilihan hadis. Nah, dari 5.000 hadis yang dikumpulkan itu, Abu Daud hanya memasukkan 4.800 hadis yang memerlukan proses seleksi yang ketat untuk memastikan
keabsahan dan relevansi tersebut. Nah, adapun yaitu juga ada beberapa hadis yang dianggap lemah atau tidak sahih itu perlu dijelaskan secara rinci sehingga pembaca memahami konteks dan statusnya itu, dan Abu Daud itu berusaha untuk mempertahankan kualitas kitabnya dengan memasukkan komentar tentang kelemahan hadis yang ada. Dan juga ada kesulitan dalam penyajian yang Abu Daud itu harus merangkum dan menyajikan hadis-hadis panjang agar tidak membingungkan pembaca sambil tetap menjaga inti dari pesan dari setiap hadis. Itu. Bagaimana saudari Wilda? Terima kasih atas jawabannya. Beliau menyusun kitabnya ketika ia berada di Tarsus selama 20 tahun. Jadi ada 500.000 hadis yang beliau kumpulkan, 500.000 ya yang beliau kumpulkan, tetapi nanti hanya 4.800 setelah diseksi, hanya kemudian ia menyeleksi dari 500.000 hadis itu, kemudian hanya 4.800 hadis yang dimasukkan dalam sunannya, 4.800. Tetapi sebagian ulama menyatakan bahwa itu ada 5.274 hadis di dalam sunannya. Kenapa bisa berbeda pendapat? Karena ada beberapa hadis yang berulang-ulang. Jadi sekitar 4.800. Coba bayangkan dari 500.000 hadis yang beliau kumpulkan, tetapi setelah ia seleksi, tentunya setelah melalui seleksi yang sangat ketat, beliau hanya memilih 4.800 hadis dari yang 500.000 itu. Sekalipun ada perbedaan, ada yang mengatakan 5.274. Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang berulang. Kemudian dalam kitabnya itu dibagi menjadi beberapa bab. Jumlah kitab sebanyak 36 buah ya. 36 Delphi ya. 36 buah, 36 kitab. Kitabut Tohara, Kitabus Sholah, dan semacamnya. Sedangkan jumlah babnya itu sebanyak 1.871. 1.871 bab. Itu setelah dibagi dalam per kitab. Jadi itulah tadi terkait dengan metode penyusunan dari kitab Sunan Abi Daud. Kemudian penilaian pemilihan hadis itu yang dia masukkan. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Tidak mengambil atau menghimpun hadis di mana terdapat riwayat yang matruk. Kemudian yang kedua, menghimpun hadis-hadis yang masyhur, yaitu hadis-hadis yang sudah banyak terkenal oleh ulama hadis. Kemudian yang ketiga, menghimpun hadis yang mursal atau mudallas apabila tidak terdapat hadis yang sahih yang menjelaskan perkara yang dimaksud. Misalnya ada satu bab, ada satu pembahasan, tetapi tidak ditemukan hadis yang sahih, maka dia akan memasukkan hadis yang mursal. Makanya itulah yang menyebabkan bahwa di dalam kitab Sunan Abi Daud itu ada sekitar 544 hadis yang mursal di dalamnya. Kemudian selanjutnya ketika terdapat hadis yang sangat lemah, maka Imam Abu Daud akan menjelaskan terkait dengan status hadis itu. Kalau lemah ya. Betul. Kemudian selanjutnya apabila terdapat hadis yang tidak memiliki penilaian atau komentar, maka menurut Imam Abu Daud hadis tersebut derajatnya sholih. Jadi bukan statusnya sahih, bukan statusnya hasan, tetapi dia menyebutnya sebagai derajatnya sholih. Sehingga terdapat penilaian tersendiri dari Imam Abu Daud terkait derajat hadis tersebut. Oke, masih ada? Kemudian penilaian ulama terkait Sunan Abi Daud. Ada tadi dijelaskan Delvia?
orang yang di dalam Ye. kamar itu. Penilaian ulama. Tapi kan orang yang di kamar itu tidur. Tidak, Saya kan tadi dari itu. Karena ada gangguan dari pemateri, mungkin tidak bisa mengambil tempat yang agak aman, Delvia. Halo? Iya, iya Ustazah. Apa tadi sudah disampaikan penilaian ulama terhadap Sunan Abi Daud? Ya, penilaian terhadap Sunan Abi Daud. Penilaian terhadap Sunan Abu Daud itu menunjukkan bahwa kitab ini maaf Ustazah. Baiklah, penilaian terhadap Sunan Abu Daud itu menunjukkan bahwa kitab ini diakui sebagai salah satu karya hadis yang penting dalam tradisi Sani, yang dimana ada kualitas hadisnya, metodologi penyusunannya, pengakuan ulama, dan kritik dan pertahanannya. Silakan. Di penilaian ulama terkait dengan itu, jadi pertama pujian terhadap Sunan Abi Daud. Sebuah karya itu kita bisa bagaimana kualitas dari kitab itu kita bisa baca atau kita bisa lihat dari sana ulama alaih atau tanggapan ulama-ulama yang sudah melihat hadis tersebut. Pertama, Al-Khattab berkata, Sunan Abi Daud adalah sebuah kitab yang mulia yang belum pernah disusun sesuatu kitab yang menerangkan hadis-hadis hukum sepertinya. Jadi kan sebelumnya Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim itu bentuknya sahih ya, sahih. Para ulama menerima baik kitab Sunan tersebut karenanya dia menjadi hakim antara ulama dan para fuqaha yang berlena mazhab. Kitab ini menjadi pegangan ulama di beberapa negara. Yang kedua, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengemukakan atau mengatakan bahwa Sunan Abi Daud memiliki kedudukan tinggi dalam dunia Islam dan memberi keputusan bagi perselisihan pendapat. Kepada kitab itulah ia mengharapkan bisa mengambil sebuah keputusan terkait dengan perbedaan pendapat. Kemudian Ibnul Arabi mengatakan apabila seorang sudah memiliki kitabullah, Al-Quran dan kitab Sunan Abi Daud, maka tidak lagi memerlukan kitab lainnya. Itu artinya bahwa menurut Ibnu Arabi terkait dengan hadis-hadis yang terkait dengan hukum itu, maka carilah di Sunan Abi Daud. Kemudian selanjutnya Imam Al-Ghazali, kitab Sunan Abi Daud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis-hadis ahkam. Namun di antara ulama tadi yang memberikan penilaian positif juga tentunya ada beberapa ulama yang memberikan kritikan terhadap kitab tersebut. Jadi seorang tokoh ahli hadis yang terkenal bermazhab Hambali
dan melakukan penelitian terhadap kitab Sunan Abi Daud tersebut, maka dia menyimpulkan bahwa dalam Sunan Abi Daud itu ada beberapa hadis yang modhu atau palsu. Itu hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang tokoh ahli hadis yang bersama mazhab Hambali. Namun kritikan yang telah disampaikan itu tadi sudah dibahas oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab hadis modhu'nya, Al-Lali Al-Masnu'ah fil Hadisil Modhu'ah. Kemudian juga dibahas oleh Ali bin Muhammad bin Iraq Al-Kunani dalam kitabnya Tanjih Syariah Al-Modhu'ah. Dalam kitab tersebut jelaskan kembali hadis-hadis yang dikritik oleh Ibnul Jauzi tersebut. Jadi karena dianggap sebagai beberapa hadis yang masuk dalam kategori hadis yang modhu, maka Jalaluddin As-Suyuti mengomentari hadis-hadis yang dianggap modhu tersebut. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memberikan kritik terhadap kitab ini. Tidak adanya penjelasan tentang kualitas suatu hadis dan kualitas sanadnya. Jadi hanya sekedar mengutip hadis tanpa ada penjelasan bagaimana kualitas hadisnya maupun juga dengan kualitas sanadnya. Kemudian yang kedua, adanya hadis yang doif dalam pandangan para ahli hadis. Tapi itu memang sudah diakui tadi di dalam mukadimahnya, itu sudah dijelaskan kan? Ada beberapa hadis yang mudallas, ada hadis yang mursal, kemudian ada hadis yang lemah lainnya. Itu dijelaskan, memang sudah disebutkan. Terutama ketika membahas satu persoalan, kemudian tidak ditemukan atau hanya sedikit hadis yang sahih ditemukan. Sehingga beliau mengambil hadis-hadis yang mursal. Itu sudah dijelaskan di mukadimah. Jadi adanya hadis yang dhaif dalam pandangan para ahli hadis, sementara penjelasan tentang kedhaifannya tidak diberikan oleh Abu Daud. Padahal menurut tadi itu sudah dijelaskan tadi di mukadimahnya. Kemudian selanjutnya, sikap toleransi Abu Daud terhadap hadis yang oleh sejumlah ulama dinyatakan dhaif adalah serupa dengan sikap Ahmad bin Hambal, yang mana yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah hadis hasan. Jadi itulah kritikan dari sebagian ulama yang menganggap bahwa selain dari kelebihan-kelebihan yang sudah disampaikan oleh beberapa ulama hadis, namun ada beberapa kritikan yang ditemukan oleh beberapa ulama hadis lainnya, dan tentunya ini adalah karya nyata dari seorang Imam Abu Daud dalam menyusun kitab sunannya. Oke, masih ada? Dalam menyusun kitab sunannya ini, Abu Daud hanya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum saja. Itulah makanya disebut dengan sunan. Abu Daud beda dengan Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Jadi hanya yang terkait dengan hadis-hadis yang terkait dengan hukum saja. Makanya Imam Abu Daud dalam menyusun kitabnya hanya berdasarkan kitab dan bab fikih saja. Kitabut Tohara, Kitabus Sholat, Kitabut Tohara, Kitabul Wudu, Kitabut Tayammum, Kitabus Sholat, Kitabus Siyam, dan semacamnya terkait dengan fikih. Gitu. Jadi kalau dilihat dari pembahasan kitab Tohara ya, jadi ingat bahwa setiap kitab-kitab fikih itu pasti dimulai dengan pembahasan tentang tohara. So, periksa setiap kitab yang bentuknya sunan yang memuat hadis-hadis tentang fikih, itu pasti dimulai dengan kitab tohara. Itu artinya bahwa kitab tohara adalah hal yang paling penting dalam pembahasan fikih. Sah atau tidaknya ibadah seseorang tergantung dari terkait dengan apakah ia sudah dianggap suci, bersih, tohara dalam Islam. Jadi terkait dengan kitab Tohara itu ada 159 bab. Jadi kitab Tohara, bab misalnya al-wudu, itu bab tentang wudu berapa, kemudian di bawahnya itu ada hadis yang terkait dengan wudu.
maksimal hadis yang ada dalam setiap bab itu adalah maksimal 5 hadis yang terkait dengan wudhu. Misalnya Kitab Tohara, babul wudhu. Ada 5 hadis yang terkait dengan pembahasan wudhu. Dengan muatan hadis sebanyak 390 hadis, dilanjutkan dengan Kitab Shalat 329 bab dengan muatan hadis 1165 hadis. Kemudian ditutup dengan Kitab Adab dengan 169 bab dengan muatan hadis 502 hadis. Saya kira itu. Jadi Imam Abu Daud hanya menuliskan 1 atau 2 atau maksimal hanya 5 hadis pada setiap bab. Bab misalnya tentang wudhu atau bab tentang ini itu hanya maksimal 5 hadis. Meskipun masih ada hadis lain yang terkait dengan bab tersebut. Saya kira itu yang penting ya terkait dengan Sunan Abi Daud. Guru-gurunya, kemudian karya-karyanya. Salah satu juga karyanya itu adalah Al-Marasil, hadis-hadis tentang hadis mursal. Oke. Masih ada yang bertanyakan atau kita cukupkan dulu? Bagaimana? Masih ada yang perlu ditambahkan? Jadi saya kira dalam mengkaji kitab itu pertama biografinya dulu saya kira tadi sudah dijelaskan oleh pemateri secara panjang lebar siapa itu Abu Daud, bagaimana semasa kecilnya dan apa yang melatar belakangi beliau menyusun kitab hadisnya, kemudian perjalanan ilmiahnya, kemudian guru-guru dan murid-muridnya, tahun wafatnya juga sangat penting untuk melihat ketersambungan antara guru dan muridnya. Kemudian bagaimana pendapat ulama terkait dengan kepribadian beliau. Ini untuk melihat bagaimana seorang Abu Daud itu ditinjau dari segi kredibilitasnya dalam periwayatan hadis. Itu terkait dengan biografinya. Karya-karyanya juga sangat penting untuk melihat bagaimana seorang Abu Daud dalam berperan dalam dunia hadis. Kemudian metodologi penyusunan kitabnya saya kira sudah panjang lebar tadi sudah didiskusikan, juga banyak hal yang saya sudah tambahkan terkait dengan metode yang beliau tempuh dalam menyusun kitabnya. Tentunya ini berbeda dari penyusun kitab-kitab lain dalam merumuskan kitab-kitabnya. Setiap tadi di awal tadi saya sampaikan bahwa setiap penyusun kitab itu punya karakteristik tersendiri dalam menghimpun, dalam menyusun kitab-kitabnya, sehingga itulah yang harus kita paham terkait dengan Abu Daud ini. Kemudian untuk melihat sejauh mana karya beliau itu mendapat perhatian dari ulama hadis, itu kita bisa lihat dari karya syarah dari beberapa ulama hadis yang memberikan perhatian terhadap Sunan Abi Daud. Salah satunya tadi yang saya sebutkan itu adalah Aunul Ma'bud, salah satu karya terbesar terkait dengan syarah dari Sunan Abi Daud tersebut. Bagaimana? Sudah ini ya? Jadi adik-adik sekalian, ini hanya sekedar pengantar ya. Untuk lebih banyak mengkaji kitab hadis-hadis yang serupa, terutama Abu Daud, karena bagaimanapun juga ini merupakan amal jariah bagi Abu Daud, sehingga kita bisa berapa ratus tahun setelah Nabi SAW, kita masih bisa melihat, kita masih bisa membaca hadis-hadis dari Nabi SAW lewat karya beliau. Gitu. Saya kira itu saja dulu karena saya mau ini, insya Allah minggu depan kita lanjut dengan buku kitab yang lain. Kitab apa lagi minggu depan? At-Tirmizi, Ustazah. Tirmizi, oke. Siapa punya tugas? Najmah, Ustazah. Ya. Najmah. Tirmizi ya. Tadi Delvi. Iya. Ya, oke. Oke, saya kira itu saja. Insyaallah minggu depan kita lanjut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustazah.